Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya membawakan mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dengan subtopik Sistem Informasi Rantai Pasok. Adapun yang melatar belakangi mata kuliah ini adalah persaingan dalam industri distributor semakin ketat dewasa ini. Satu hal yang membuat perusahaan distributor bertahan adalah penyediaan produk yang tepat bagi konsumen di waktu yang tepat dan dalam biaya ekonomis. Ketersediaan produk dan harga jual yang ekonomis hanya dapat terjadi jika ada koordinasi yang baik antara perusahaan retail dengan pihak-pihak dalam rantai supply-nya. Koordinasi antar pihak-pihak dalam rantai supply tidak hanya melibatkan koordinasi persediaan saja, tapi juga informasi tentang pasar yang berguna bagi perencanaan perusahaan. Kedua adalah kekurangan persediaan produk pada distributor akan mengakibatkan kehilangan penjualan, sedangkan kelebihan tertentu akan berakibat menumpuknya produk dan meningkatnya biaya pemeliharaan persediaan. Selain itu, koordinasi dengan toko-toko cabang sebagai salah satu mata rantai supply merupakan hal yang penting, di mana kantor pusat dapat berbagi informasi dan mengumpulkan informasi mengenai masing-masing supplier agar pengelolaan supply dan perencanaan penjualan dapat dilakukan dengan lebih baik. Dengan demikian, peran serta supplier, perusahaan transportasi dan jaringan distributor juga dibutuhkan. Kesadaran akan adanya produk yang murah, cepat dan berkualitas inilah yang melahirkan konsep baru tahun 1990-an, yaitu manajemen rantai pasok atau disebut Supply Chain Management atau SCM. Rantai pasok sendiri merupakan suatu proses yang dimulai dari pengumpulan sumber daya yang ada dilanjutkan dengan pengelolaan menjadi produk jadi untuk selanjutnya didistribusikan dan dipasarkan sampai pelanggan akhir dengan memperhatikan biaya, kualitas, ketersediaan, pelayanan purna jual, dan faktor reputasi. Sebuah rantai pasok terdiri dari semua pihak yang terlibat, baik langsung maupun tidak langsung, dalam memenuhi permintaan pelanggan. Rantai pasok meliputi tidak hanya produsen dan pemasok, tetapi juga pengangkut, gudang, pengecer, dan bahkan pelanggan sendiri. Dari masing-masing organisasi seperti produsen, rantai pasok mencakup semua fungsi yang terlibat dalam menerima dan memenuhi permintaan pelanggan. Fungsi ini menyeluruh namun tidak terbatas pada pengembangan produk baru, pemasaran, operasi, distribusi, keuangan, dan layanan pelanggan. Hal ini bertujuan untuk memaksimalkan keuntungan baik saat ini maupun masa depan dengan cara meminimalkan biaya order atau pemesanan. Menurut lembaga The Council of Supply Chain Management Professional atau CSCMP mendefinisikan manajemen rantai pasok sebagai perencanaan dan manajemen dari seluruh aktivitas yang terkait dalam sumber daya dan pengadaan, pengkonversian, dan seluruh aktivitas manajemen logistik. Bagian yang lebih penting, rantai pasok meliputi koordinasi dan kolaborasi seperti rekanan, contohnya pemasok, perantara, atau jasa orang ketiga, serta pelanggan. Fungsi rantai pasok sendiri adalah Supply Chain Management atau SCM secara fisik mengkonversi bahan baku menjadi produk jadi dan menghantarkannya ke pemakai akhir. Fungsi pertama ini berkaitan dengan ongkos fisik, yaitu ongkos material, ongkos penyimpanan, ongkos produksi, ongkos transportasi, dan sebagainya. Yang kedua, Supply Chain Management atau SCM sebagai mediasi pasar, yakni memastikan bahwa apa yang disuplai oleh supply chain mencerminkan aspirasi pelanggan atau pemakai akhir tersebut. Fungsi kedua ini berkaitan dengan biaya-biaya survei pasar, perancang produk, serta biaya-biaya akibat tidak terpenuhinya aspirasi konsumen oleh produk yang disediakan oleh rantai supply chain. Inilah gambaran struktur manajemen rantai pasok menurut Siagian tahun 2005, di mana awalnya dari pemasok,
kemudian ke bagian persediaan atau gudang, ke perusahaan, distribusi, kemudian konsumen. Di sini terjadi arus informasi penjadwalan, arus kas, dan arus pesanan. Dan itu juga terjadi arus kredit dan arus bahan baku. Menurut Indrajit tahun 2002, di dalam sebuah perusahaan pada dasarnya ada 3 aliran entitas yang harus dikelola dengan baik, yaitu yang pertama ada aliran produk, baik berupa barang dan jasa, flow of goods, dan service, melibatkan arus produk fisik dari pemasok sampai konsumen melalui rantai, sama baiknya dengan arus balik dari retur produk, layanan, daur ulang, dan pembuangan. Aliran kedua adalah aliran uang atau flow of money, meliputi informasi kartu kredit, sasar kredit, jadwal pembayaran dalam penetapan kepemilikan, dan pengiriman. Dan yang ketiga atau terakhir adalah aliran informasi atau dokumen, atau disebut juga flow of dokumen, meliputi ramalan permintaan, transmisi pesanan, dan laporan status pesanan. Arus ini berjalan dua arah antara konsumen akhir dan penyedia material mentah. Supply Chain Operation Referensi. Menurut Pujawan tahun 2005, Supply Chain Operation Referensi atau SCOR adalah suatu model acuan dari operasi rantai pasokan. SCOR merupakan model yang berdasarkan atas proses dan membagi proses rantai pasok menjadi 5 proses yang merupakan dasar untuk membangun suatu sistem manajemen rantai pasokan yang optimal. 5 proses ini terdiri dari yang pertama adalah proses perencanaan, proses pengadaan, proses produksi, pengiriman, dan proses pengembalian. Ini adalah gambaran area cakupan supply chain management, di mana ada bagian inovasi dan pengembangan produk, kegiatan antara lain seperti riset pasar, merancang produk baru. Kemudian ada juga bagian pengadaan seperti memilih supplier, mengevaluasi kinerja supplier, dan seterusnya. Kemudian ada bagian daripada perencanaan dan pengendalian meliputi perencanaan permintaan atau demand planning, peramalan permintaan, perencanaan kapasitas, dan sebagainya. Setelah itu ada bagian daripada operasi dan atau produksi. Ini adalah bagian untuk eksekusi produksi, pengendalian kualitas, dan melakukan efisiensi operasi dengan cara menciptakan infrastruktur yang efisien dan murah. Kemudian ada juga bagian pengiriman atau disebut juga distribusi. Ini meliputi penjadwal pengiriman, pemeliharaan hubungan dengan perusahaan jasa pengiriman, monitor service level di tiap pusat distribusi. Dan ada juga bagian pelayanan atau service, sistem komunikasi untuk memberikan pelayanan terbaik sesuai kebutuhan khusus konsumen. Menurut Heiser dan Render tahun 2010, manajemen rantai pasokan mencakup aktivitas untuk menentukan yang pertama adalah transportasi ke vendor, yang kedua memindahkan uang secara kredit dan tunai, ketiga adalah para pemasok, keempat bank dan distributor, 5 utang piutang usaha, 6 pergudangan dan tingkat persediaannya, 7 pemenuhan pemesanan, dan ke-8 adalah berbagi informasi pelanggan, prediksi, dan produksi. Sedangkan menurut Global Supply Chain Forum atau GSCF, aktivitas rantai supply bisa dikelompokkan ke tingkat strategi, taktis, dan operasional. Tujuan utama manajemen rantai pasok adalah yang pertama adalah menyerahkan dan atau mengirim produk secara tepat waktu demi memuaskan konsumen. Kedua, mengurangi biaya. Ketiga, meningkatkan segala hasil dari supply chain. Dan ini bukan hanya satu perusahaan. Keempat, mengurangi waktu. Keenam, memusatkan kegiatan perencanaan dan distribusi. Manfaat SCM sendiri adalah untuk mencapai kepuasan pelanggan, meningkatkan pendapatan, menurunkan biaya, memanfaatkan aset semakin tinggi, peningkatan laba, dan perusahaannya semakin besar.
Menurut Lambert tahun 2000, pengolahan rantai pasoknya sukses membutuhkan sistem yang terintegrasi. Masing-masing unit dalam rantai pasok menjadi satu kesatuan, tidak berdiri sendiri sebagaimana halnya dengan rantai pasok tradisional. Kegiatan operasi pada rantai pasok membutuhkan aliran informasi yang berkesinambungan untuk memastikan produk yang lebih baik pada saat yang tepat sesuai dengan kebutuhan konsumen. Dalam hal ini, konsumen menjadi fokus dalam setiap operasi yang dilakukan. Lambert tahun 2000 juga menyatakan bahwa dalam rantai pasok yang terintegrasi terdapat proses-proses sebagai berikut. Pertama adalah manajemen hubungan dengan konsumen, kedua manajemen layanan konsumen, ketiga manajemen permintaan, empat pemenuhan pelayanan konsumen, kelima manajemen arus produksi, keenam komersialisasi dan pengembangan produk, dan terakhir atau yang ketujuh adalah pengembalian. Sekarang kita berbicara masalah teknologi informasi dalam rantai pasok. Ada banyak keterlibatan IT, singkat IT, dalam SCM antara lain berbentuk, yang pertama berbentuk Enterprise Resource Planning atau ERP. Ini adalah suatu metode untuk mengatur seluruh proses bisnis yang ada dalam perusahaan dengan suatu arsitektur perangkat lunak yang berjalan dalam waktu nyata, baik itu menyangkut otomasi back-end office system, front-end office system, maupun dalam hal peningkatan efisiensi, kualitas, dan produktivitas serta keuntungan. Nur Turban tahun 2004. Inilah gambarannya, gambaran daripada ERP, di mana pada bagian ujung terdapat customer. Ini bagian untuk front office-nya, meliputi bagian sales dan distribusi, kemudian bagian pelayanan atau service application. Kemudian di bagian pusat terdapat corporate reporting. Ini adanya database yang terpusat yang dikelola oleh tenaga yang ahli yang disebut human resource management. Kemudian di bagian belakang terdapat disebut juga dengan back office. Di sini ada financial application, manufacturing application, inventory management. Back office ini berhadapan dengan bagian penyedia atau disebut juga supplier. Supplier bahan baku dalam hal ini tentu saja. Ini adalah komponen ERP. ERP terdiri atas bagian perencanaan produksi, logistik terintegrasi, akuntansi keuangan, SDM, pelanggan dan karyawan, distribusi penjualan, manajemen pemasaran. Menurut Daniel dan O'Leary tahun 2000, SIM ERP memiliki karakteristik sebagai berikut. Pertama, ERP adalah suatu paket software yang didesain untuk lingkungan pelanggan pengguna server, apakah itu secara tradisional ataupun berbasis jaringan. Kedua, SIM ERP memadukan sebagian besar dari proses bisnis. Jadi dia terpusat. Semua proses bisnis terjadi dalam SIM ERP. Ketiga, SIM ERP memproses sebagian besar daripada transaksi perusahaan, baik bagian sales maupun bagian forecasting. Keempat, SIM ERP menggunakan database perusahaan yang secara tipikal menyimpan setiap data sekali saja. Tentu saja di dalamnya terjadi pengolahan data oleh administrator database. Kelima, SIM ERP memungkinkan master data secara waktu nyata atau real time. Jadi saat dibutuhkan, database tersedia. Keenam, dalam beberapa hal SIM ERP memungkinkan perpaduan proses transaksi dan kegiatan perencanaan. Ketujuh, SIM ERP menunjang sistem multi mata uang dan bahasa yang sangat diperlukan oleh perusahaan multinasional. Dan kedelapan adalah SIM ERP memungkinkan penyesuaian kebutuhan khusus perusahaan tanpa melakukan pemrograman kembali. Artinya SIM ERP di sini memungkinkan kita untuk menyeting bagian-bagian tertentu dari
program sehingga sesuai dengan kebutuhannya. Ini adalah gambaran alur proses ERP dari sales, marketing, engineering, production, delivery atau pengiriman, finansi atau keuangan, dan customer support atau pendukung layanan penjualan. Ini adalah gambaran fungsi bisnisnya. Adapun berapa keuntungan dari penggunaan sistem informasi terpadu dalam konsep ERP ini antara lain disebutkan sebagai berikut. Pertama, ERP menawarkan sistem terintegrasi di dalam perusahaan, sehingga proses pengambilan keputusan dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Kedua, ERP memungkinkan melakukan integrasi secara global. Halangan yang tadinya berupa perbedaan valuta mata uang, perbedaan bahasa, dan perbedaan budaya dapat dijembatani secara otomatis sehingga data dapat diintegrasikan. Ini artinya di dalam sistem ERP ada fasilitas untuk mengkonvert nilai mata uang. Ketiga, ERP tidak hanya memadukan data dan orang, tapi juga menghilangkan kebutuhan pemutakhiran koreksi data pada banyak sistem komputer yang terpisah. Jadi dengan adanya ERP, sistem database yang terpusat, semua data akan sama. ERP memungkinkan manajemen mengelola operasi tidak hanya sekedar monitor saja. Dengan ERP, manajemen tidak hanya mampu untuk menjawab pertanyaan bagaimana keadaan kita, tapi juga dapat menjawab pertanyaan apa yang akan kita kerjakan untuk menjadi lebih baik. Jadi di sini ERP menyediakan fasilitas untuk perencanaan strategis perusahaan. Jadi ada fungsi peramalan atau forecasting yang diberikan dari ERP tersebut. Dan terakhir adalah ERP membantu melancarkan pelaksanaan manajemen supply chain dengan kemampuan memadukannya. Oh, baru pulang. Adapun contoh sistem ERP komersial antara adalah SAP, BAN, Oracle, IPS, PeopleSoft, dan JD Edwards. Dan contoh sistem ERP open source adalah Edenpier, Campier, dan Odoo. Super Odoo memiliki banyak modul yang siap diunduh digunakan. Sebagian besar modulnya dapat diaplikasikan secara gratis di website Odoo, di antara lain model warehouse, purchase, sales, manufacturing, and commerce. Software Odoo ini sebelum digunakan memerlukan penyesuaian modul-modul yang sesuai dengan kondisi sistem bisnis di perusahaan atau unit usaha yang akan mengimplementasikannya. Untuk implementasi ERP ada banyak hal yang harus diperhatikan, antara lain pertama adalah implementasi sistem ERP tergantung pada ukuran bisnis, kemudian ruang lingkup dari perubahan dan peran serta pelanggan, sehingga dibutuhkan jasa konsultan, kustomisasi, dan jasa pendukung. Yang kedua, migrasi data adalah salah satu aktivitas terpenting dalam menentukan kesuksesan dalam implementasi ERP. Langkah strategis migrasi data yang dapat menentukan kesuksesan implementasi ERP adalah sebagai berikut. Hal ini terjadi sebenarnya karena sebelum digunakan ERP, biasanya perusahaan menyimpan datanya dalam bentuk Excel atau Word. Nah, data-data ini harus dipindahkan dalam sistem ERP supaya terpusat. Baik, kita kembali kepada strateginya untuk penggunaan implementasi ERP ini. Yang pertama adalah mengidentifikasi data yang akan dimigrasi. Kedua, menentukan waktu dari migrasi data. Ketiga, membuat template data. Keempat, menentukan alat untuk migrasi data. Kelima, memutuskan persiapan yang berkaitan dengan migrasi. Dan terakhir adalah menentukan pengarsipan data. Modelnya seperti apa yang akan digunakan. Oke, sedangkan kelemahan daripada ERP adalah sebagai berikut. Pertama, biasanya terbatas kustomisasi dari perangkat lunak ERP, terutama perangkat lunak yang open source.
atau mungkin dibeli dari pihak ketiga. Kedua, sistem ERP biasanya sangat mahal. Selanjutnya, perekayaan kembali proses bisnis untuk menyesuaikan dengan standar industri yang telah dideskripsikan oleh sistem ERP dapat menyebabkan hilangnya keuntungan kompetitif. ERP sendiri sering terlihat terlalu sulit untuk beradaptasi dengan alur kerja dan proses bisnis tertentu dalam beberapa organisasi. Sistem ERP dapat terlalu kompleks jika dibandingkan dengan kebutuhan daripada pelanggan. Dan terakhir adalah data dalam sistem ERP berada dalam satu tempat. Contohnya data pelanggan, data keuangan. Hal ini dapat meningkatkan risiko kehilangan informasi sensitif jika terjadi pembobolan sistem keamanan, terutama data di dalam sistem database yang terpusat tadi. Adapun penyebab kegagalan daripada ERP, pertama adalah meremehkan kerumitan perencanaan, pengembangan, dan pelatihan penggunaan daripada ERP tersebut. Yang kedua, tidak melibatkan para karyawan yang terkena dampak daripada perencanaan penggunaan ERP. Ketiga, melakukan terlalu banyak hal dengan cara yang cepat pada proses konversi. Keempat, pelatihan yang tidak memadai dalam berbagai tugas baru yang dibutuhkan oleh sistem ERP. Kelima, kegagalan melakukan konversi data. Dan biasanya kegagalan ini terjadi karena pengguna tidak mengetahui bahwa terjadi kegagalan data. Dan terakhir adalah terlalu mencari berbagai pernyataan yang diberikan para penjual software ERP. Tetapi biasanya kegagalan ERP ini ditandai dengan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama adalah kurangnya komitmen top manajemen. Manajer tingkat atas maksudnya. Yang kedua adalah kurangnya pendefinisian kebutuhan perusahaan. Analisis strategi bisnis tidak sempurna. Ketiga, adanya cacat proses seleksi software, tidak lengkap atau terburu-buru memutuskannya. Keempat, kurangnya sumber daya manusia, baik manusia, infrastruktur, ataupun modal. Kemudian kurangnya buy-in sehingga muncul resistansi untuk berubah dari para karyawan. Kemudian kesalahan selanjutnya adalah kesalahan penghitungan waktu implementasi, tidak cocoknya software dengan proses bisnis, kurangnya training dan pembelajaran, cacatnya project design dan manajemen, kurangnya komunikasi, dan saran penghematan yang menyesatkan. Adapun tip untuk memilih ERP adalah yang pertama, perlu adanya pengetahuan dan pengalaman. Kedua, teknik metodologi untuk pemilihannya. Ketiga, analisis bisnis strategi. Keempat adalah analisis sumber daya manusia yang ada dalam perusahaan itu. Apakah sanggup untuk menggunakan ERP tersebut atau bagaimana? Kelima, adanya analisis struktur yang tidak lengkap. Misalnya kemampuan daripada budget untuk menyiapkan infrastrukturnya, kemudian infrastruktur apa yang harus disiapkan untuk penerapan ERP tersebut. Keenam, untuk analisis softwarenya harus dipertanyakan apakah ada tidaknya dukungan service dari supplier atau tidak. Kemudian apabila terjadi perubahan, apakah harus membayar tambahan apakah tidak. Kemudian apakah software tersebut memiliki fungsi yang bisa meningkatkan proses bisnis perusahaan. Adapun langkah pengidentifikasian dari perancangan ISCM atau Internet Supply Chain Management adalah pertama, mengidentifikasi lembaga komponen daripada rantai pasok, baik supplier, distributor, maupun calon customer. Kedua,
mengidentifikasi masalah umum, masalah internal pada setiap komponen lembaga rantai pasok yang menjadi penyebab timbulnya masalah umum tersebut. Ketiga, mengidentifikasi kebutuhan fungsional daripada perusahaan, kebutuhan non-fungsional pada setiap lembaga komponen rantai pasok. Jadi kita perhatikan apakah sebenarnya yang dibutuhkan supaya misalnya bagian daripada distributor dapat berfungsi secara optimal. Apakah kita harus menyediakan fasilitas infrastruktur seperti apa? Itu harus jelas. Yang keempat adalah identifikasi dan analisis pada masing-masing proses bisnis kunci SCM yang meliputi manajemen hubungan pelanggan, manajemen pelayanan pelanggan, manajemen permintaan, hingga manajemen pengembalian atau return management. Dalam penerapan SCM ini, perlu juga memperhatikan hal-hal yang perlu dihindari yang dapat menghambat sistem, antara lain adalah pengukuran kinerja yang tidak didefinisikan dengan baik. Jadi indikator penilaian kinerja itu harus jelas. Apakah dapat optimal atau tidak? Bagaimana cara mengetahui mereka optimal? Yang kedua, customer service tidak didefinisikan dengan jelas, tidak ada ukuran keterlambatan respon dan pelayanan. Jadi harus ada target untuk memberikan pelayanan kepada pelanggan. Ketiga, status data pengiriman yang terlambat dan tidak akurat. 4. Sistem informasi yang tidak efisien. 5. Dampak ketidakpastian diabaikan. Diskriminasi terhadap internal customer. Jadi semua customer kita harus perlakukan sebagai raja. 7. Kebijakan inventory terlalu sederhana. 8. Koordinasi antara aktivitas supply, produksi, dan pengirimannya tidak bagus. 9. Analisis metode pengirimannya tidak lengkap. Bagaimana mengetahui paket sudah sampai pada suatu tempat. Kemudian yang ke-10 adalah definisi ongkos persediaan tidak tepat. 11. Adanya kendala komunikasi antar organisasi, misalnya antara produsen, supplier, dan seterusnya. Adapun solusi untuk masalah supply chain management ini adalah yang pertama, kita bisa melakukan outsourcing atau dengan menggunakan sumber dari pihak luar. Jika tenaga di dalam perusahaan kita tidak sanggup. Kedua, membeli input secara langsung daripada harus memproduksi lebih dahulu. Ketiga, menciptakan strategic partnership dengan supplier. 4. Menggunakan pendekatan just in time dalam melakukan pembelian. Tujuannya adalah supaya biaya penyimpanan rendah. Jadi, saat supplier mengirimkan kuantitas atau dalam jumlah kecil material yang dibutuhkan. Kelima, mengurangi waktu tunggu selama pembelian dan penjualan. 6. Menggunakan supplier sedikit atau seminimum mungkin, tetapi jumlahnya mencukupi. Ketujuh, memperbaiki hubungan antar supplier dan buyer. 8. Melakukan proses produksi setelah adanya order. Jadi sudah ada kejelasan permintaan daripada klien seberapa banyak, maka akan dilakukan proses produksi. 9. Mencapai permintaan akurat melalui kerjasama yang lebih dekat dengan supplier. Dan kesimpulannya adalah rantai pasokan mencakup semua bagian diantaranya supplier, produsen, distributor, dan pelanggan, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam memenuhi permintaan pelanggan. Rantai pasokan meliputi tidak hanya pada pembuatan atau produksi supplier, tetapi juga menyangkut juga pengangkutan, gudang, pengecer, bahkan pelanggan itu sendiri. Pada tiap-tiap organisasi seperti perusahaan manufacturer, rantai pasokan meliputi seluruh fungsi yang terlibat dalam penerimaan dan pengisian permintaan pelanggan.
Fungsi ini termasuk, tetapi tidak dibatasi, perkembangan produk baru, pemasaran, operasi, distribusi, keuangan, dan customer service. Rantai pasokan merupakan hal yang dinamis dan melibatkan alur informasi yang konstan, produktif, dan keuangan di antara tingkat-tingkat yang berbeda. Pada kenyataannya, tujuan utama dari berbagai rantai pasokan adalah memenuhi kebutuhan pelanggan dan dalam prosesnya menghasilkan keuntungan bagi perusahaan itu sendiri. Demikian dan terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.